datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Allah yang begitu luar biasa, Allah yang begitu mengasihi kita. Karena 2000 tahun yang lalu Dia sudah mati bagi kita. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, Kau yang mengasihi kami. Kami tinggikan Engkau, hanya Kau yang layak
kata yang bisa kami ucapkan Tuhan untuk mengungkapkan ucapan terima kasih kami kepadamu. Karena Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, dan Engkau Allah yang selalu ada untuk hidup kami Tuhan. Hanyalah karena anugerah-Mu kami boleh diselamatkan Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Setiap kami yang ada, setiap kami yang sudah hadir, kami percaya kami membawa hati kami Tuhan, untuk kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kami memberikan pujian syukur kami Tuhan. Kami percaya ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya nanti hanya Roh-Mu Tuhan yang bertata atas pujian kami. Biarlah pujian kami, hormat syukur kami hanya bagi Engkau semata Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji nama Tuhan, kami siap meninggikan Engkau Allah kami yang luar biasa. Dan setiap kita yang percaya kita boleh katakan amin. Haleluya. Kita bangga satu pujian mengatakan datanglah kebaiknya. Haleluya. Dengan hati bersuka Kita mau sambungin pujian mengatakan suka-sukamu Tuhan.
Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajarkan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Saudara jemaat bangkit berdiri. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajarkan kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sungguh Allah yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Kami telah memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau akan buka hati setiap kami untuk kami siap ditaburi perkataan firman Tuhan, sehingga firman-Mu boleh menguatkan kami. Firman-Mu akan membuat kami mengerti mana yang kehendak Allah, apa yang baik, dan mana yang sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh
Sujud puja puji syukurku di hadapan-Mu karena telah menghimpunkan kami di tempat ini walaupun cuaca tidak nyaman bagi kami karena hujan terus, namun karena pertolongan penyertaan-Mu kami bisa datang untuk memuji, berbakti di hadapan-Mu. Dan saatnya tiba, kami akan mendengarkan firman-Mu yang dibawa oleh hamba-Mu. Hamba-Mu tidak bisa apa-apa, hanya pertolongan-Mu yang kami harapkan untuk memimpin hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan. Kami siap menerima dan siap menyimpan, bahkan mengingat, melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memanjatkan doa. Yang percaya katakan amin. Baik, sebagai ayat pembuka firman Tuhan, kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Minta tolong dibantu untuk dibaca. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 mulai. Sebab hidup kami ini adalah karena percaya, bukan karena melihat. Iya. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus bahwa hidup itu bukan karena melihat, tapi karena percaya. Ini memberitahu kepada kita, kepercayaan kita ini tidak ada artinya apa-apa. Yang penting percaya sama Tuhan. Karena kita bisa apa? Kita bisa melakukan apa? Bisa mengerjakan apa? Tapi yang Tuhan menciptakan langit bumi dengan segala isinya, bahkan yang awal dan yang akhir, bahkan kasih-Nya yang luar biasa, walaupun mati dengan tubuh yang hancur, hidup kembali dan naik ke surga dan akan datang kembali. Itu Tuhan. Nah, saya dan saudara bisa apa? Tahu apa? Ngerti apa? Apa bisa menciptakan sesuatu? Nggak bisa, kita nggak bisa apa-apa. Semua karena percaya bahwa langit bumi dengan segala isinya, yang awal dan yang akhir, yang mengakhiri dan yang memulihkan, bahkan yang akan menjadikan alam semesta yang baru untuk hidup di surga, itu Tuhan. Saudara dan saya tidak bisa apa-apa. Jadi kalau percaya sama diri sendiri, bisa apa? Ya, untuk itu di dunia ini kebanyakan orang percaya pada diri, wow, kalau saya nanti bisa jadi ini, jadi itu. Saya pinter nanti punya ini, punya itu. Itu kan percaya pada diri sendiri. Tapi kalau sudah tua, ada orang kaya mengatakan kepadanya, hai hidupku, kamu sudah banyak simpanan makan minum, tidak akan habis-habisnya makan minum. Tapi firman Tuhan mengatakan, kalau nyawamu diangkat sekarang ini, terus untuk siapa itu kekayaan? Orang mengandalkan kekayaan, kepintaran, kekuatan, kehebatan, kecerdasan, sehingga mau tidak mau saudara dengan susah payah menyekolahkan anak. Ya tidak salah. Tapi anak itu juga manusia. Tuhan pernah berkata sama Adam, kamu itu debu. Mau jadi Allah? Debu, kembali ke debu. Diusir dari Taman Eden. Macam-macam aja. Saya dan saudara tidak bisa apa-apa. Saya sendiri seringkali kalau hujan, Tuhan tolong mau kebaktian, jangan hujan. Tapi bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu yang jadi. Kalau memang Tuhan menghendaki hujan, ya biar hujan. Soal kebaktian atau tidak tahu.
Yaitu doa saya. Karena saya tidak bisa apa-apa. Yang bisa melakukan segala perkara, segala masalah, segala persoalan, yang bisa mengatasi masalah, segala persoalan, segala rintang, itu cuma Tuhan. Bikin menara di stop sama Tuhan. Mari kita turun, kita kacaukan bahasanya biar satu sama lain tidak mengenal. Sehingga akhirnya terjadilah peribahasa, bahasa manusia macam-macam. Karena apa? Menurut Bandar Babel meninggalkan Tuhan. Dibilang ini mau ada hujan banjir, wah tidak percaya, makan minum akhirnya tenggelam. Untuk itu Rasul Paulus mengingatkan sidang jemaat Korintus, hidupmu bukan karena melihat, karena percaya. Kalau saudara hidup karena percaya sama Tuhan, no problem. Biar ada masalah, no problem. Tidak ada masalah. Karena pasti masalah akan teratasi. Pasti keluar dari masalah. Kalau memang Tuhan menghendaki, kalau masalah tetap ada, ya tetap ada. Untuk itu, Ayub katakan, ya walaupun harta bendanya, binatangnya dirampok, anaknya meninggal, kena tangan Tuhan. Istrinya yang bersandarkan kekayaan dan pertolongan Tuhan. Lah seperti itu. Kutukilah Allahmu dan matilah kamu. Allahmu dikutuk. Ya manusia terkutuk. Untuk itu di dalam kehidupan ini yang penting percaya. Walaupun hujan, saya percaya, saya mau kebaktian ketemu Tuhan. Saya pernah berkhotbah. 2-3 orang berimpun aku hadir. Jadi dalam tiap kebaktian saudara tidak ketemu saya saja, ketemu Tuhan. Dan mendengarkan kata-kata Tuhan. Di antaranya, hidupmu bukan karena melihat, karena percaya. Percaya, anakku pasti diberkati. Percaya, istriku pasti diberkati. Percaya, suamiku pasti diberkati. Percaya, suamiku pasti panjang umur. Saya sebenarnya di Surabaya itu, waktu di Indriyorejo, saya nunggu mati. Saya ingin mau lihat nyawa saya keluar dari tubuh. Tapi tidak mati-mati. Sampai saya pulang ke Madiun, mati-mati di Madiun. Ya tidak mati-mati. Terus saya ke Purwantoro minta didoakan supaya apa mati apa hidup. Malah hidup sampai sekarang. Kurang lebih 50 tahun. Ini pun saya ragu-ragu apa bisa khotbah nanti. Natal ini cari pendeta. Karena saya berpikir apa bisa khotbah. Saya seolah-olah nasib saya di tangan saya. Oh Tuhan ampuni saya. Ya sekali lagi, Rasul Paulus mengingatkan, hidup karena percaya bukan karena melihat. Saudara tidak bisa melihat Tuhan, tapi Tuhan bisa melihat saudara. Walaupun saudara tidak mengatakan, Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya, Tuhan. Saya sudah tahu. Bapakmu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik, apalagi aku. Aku akan memberi kepadamu yang terbaik. Tuhan pasti memberi yang terbaik. Menurut ukuran kemampuan, kesadaran saudara dalam merespon mujizat demi mujizat Tuhan. Apa yang tidak bisa Tuhan kerjakan? Kuasa Tuhan keluar dari orang pendarahan yang sudah 12 tahun. Tidak kemana-mana, tidak sembuh. Aku kalau pegang puncak jubahnya saya sembuh. Amin. Waktu pegang mujizat Tuhan keluar. Ada mujizat keluar. Tuhan, banyak orang berdesah-desahan ini. Masa Tuhan tidak tahu? Ya, tapi lain. Ini ada mujizat keluar. Oh saya yang pegang jubah, puncak jubah, saya sembuh penyakit belah itu. Walaupun Tuhan tidak melihat karena percaya, nyata mujizat. Untuk itu mujizat Tuhan tidak berubah. Sekarang ada di surga dan akan datang kembali. Saya juga selalu berdoa. Ya itulah
mujizat Tuhan yang luar biasa. Saya akan ambil contoh hidupnya Rut sama Orp. Kita baca saja. Rut sama Naomi. Silakan membaca semua. Mulai ayat 1. Sebelum Samuel, Rut dan Naomi. Rut. Siapa yang bisa menemukan silakan. Rut pasal berapa? Pasal 1. Mulai. Sebenarnya enggak usah dibaca tapi supaya jelas. Ya, Rut. Rut pasal 1 ayat 1 mulai. Sebentar Rut ya. dan Rut. Naomi. Ya, Rut dan Naomi. Ini orang hebat. Pada zaman para hakim, memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yudea beserta isinya, dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab, untuk menetap di sana sebagai orang asing. Iya, ini terjadi kelaparan. Elimelek sama Malkon kalian sama istrinya pergi ke Moab, cari hidup. Ya, terus. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kailon. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi. Meninggal karena meninggalkan Bethlehem ke Moab, cari hidup karena terjadi kelaparan. Cari uang, cari makan supaya tidak mati. Tapi ternyata malah mati di Moab. Elimelek, Malkon kalian. Terus Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. iya, diam 10 tahun lamanya. Malkon kalian bersama istrinya. Terus Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilon, Malkon sehingga kalian juga meninggal. Elimelek meninggal. Ini orang gak ku cari hidup malah mati. Ya, terus perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. kehilangan suami dan kedua anaknya Malkon kalian. Mau cari hidup ke Moab, ternyata malah kehilangan suami, kehilangan kedua anaknya Rut. Ya, terus Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. iya, dia mendengar Bethlehem sudah didatangi Tuhan, sudah diberkati Tuhan, sudah tidak ada kelaparan lagi, bahkan hidup dalam kelimpahan. Jadi kecewa Naomi ke Moab. Akhirnya mati suaminya dan kedua anaknya Malkon kalian. Ini orang kalau mau cari hidup malah mati. Malah kehilangan suami, kehilangan kedua anaknya. Walaupun dapat menantu. Orang Moab. Moab ini keturunan dari Lut dengan istri, dengan kedua anaknya. Karena istrinya jadi tiang garam. Jadi untuk mendapatkan keturunan kawin ditipu sama anaknya untuk menikahi sehingga punya anak termasuk Naomi, Malkon
kalian sudah meninggal, terus Rut sama Orpa jadi menantunya. Ya terus. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Pergilah kamu, Rut. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu untuk dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Ya pulanglah, suami anakku sudah meninggal kedua-dua, tidak usah ikut aku mau pulang ke Bethlehem. Ya terus? Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Semua menangis, janda-janda itu menangis semuanya. Karena sudah tidak punya suami lagi. Semua sudah meninggal dan jadi janda-janda. Dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku?" Pulanglah, jangan ikut aku sendiri janda, kamu juga janda, pulanglah ke kampung halamanmu. Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kau lahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Iya, pulanglah, carilah suami lagi. Masa kamu tidak bersuami? Aku tidak punya anak lagi yang bisa menjadi suamimu. Iya terus. Janganlah kiranya demikian. Anak-anakku bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Tetapi Rut tetap berpaut daripadanya. Apa kata Rut? Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya, Iya, pulanglah. dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku, Jangan desak aku, meninggalkan engkau, dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, Sebab di mana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. di situ juga aku bermalam. Bersamamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Tuhanmu ya Allahku. Ulangi sekali lagi. Aku meninggalkan engkau pulang dengan tidak mengikuti engkau. Dengan tidak mengikuti engkau, Sebab kemana engkau pergi, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, Di mana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Bangsaku adalah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Allahmu adalah Allahku. Di mana engkau mati, Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Dikiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, Dan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. iya. Ini motivasi Rut luar biasa. Dia mau tetap disuruh pulang, tetap ikut Naomi. Tuhanmu, Tuhanku, Allahmu, Allahmu, Allahku. Di mana kamu mati, aku juga mati. Itu iman. Dia tidak memikirkan apa-apa.
Tapi akhirnya Rut ketemu dengan orang kaya Boaz namanya, menjadi istri dan menjadi orang kaya melahirkan Daud. Itu iman, bukan penglihatan. Kalau saudara selalu menyerah sama Tuhan, mati hidupku apa kata Tuhan, makan minumku apa kata Tuhan, makan atau tidak kata Tuhan, itu terserah. Kalau memang aku harus mati, ya biarlah aku mati. Kalau Tuhan memang menghendaki aku hidup, aku hidup. Saya sendiri juga berkata, Tuhan, kalau memang aku harus mati malam hari ini, siap kami menerima. Tapi kalau Tuhan memang memberi izin aku hidup, aku masih tetap hidup sampai sekarang. Saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Ternyata aku masih hidup sampai sekarang, masih bisa pelayanan sampai sekarang. Karena Tuhan. Jadi hidup bukan karena melihat. Karena apa yang dilihat Naomi? Naomi janda sudah tua mau mati. Tapi Rut tetap, sehingga nama Rut dan Naomi tercantum di dalam Alkitab. Begitu juga kalau saudara mempunyai tekad, mati hidup apa kata Tuhan. Di mana aku berbakti, di situ aku pun menyerahkan diri kami. Makan atau tidak makan, mati atau tidak hidup, aku percaya sama Tuhan. Maka Tuhan tidak mungkin membiarkan saudara dan saya. Seperti Naomi dengan Rut. Seperti Naomi dengan Rut. Terus melekat. Sehingga akhirnya Rut menjadi suami Boaz, orang yang terkaya di Bethlehem. Untuk itu kalau saudara tetap percaya sama Tuhan, bukan percaya pada diri sendiri, bukan penglihatan sendiri, seperti Orpa meninggalkan Naomi, nah jadi apa tidak tahu. Tetapi Rut jadi orang yang terkenal, bahkan tertulis di dalam Alkitab. Untuk itu kalau saudara mau mengikut Tuhan, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir tidak makan, jangan khawatir tidak bisa menyekolahkan anak, jangan khawatir ini, khawatir itu, masalah ini, masalah itu. Percaya saja, karena hidup kita bukan karena melihat, tapi karena percaya. Semua yang di sini diberkati Tuhan. Saudara percaya? Diberkati Tuhan dengan melimpah dan tidak kekurangan apapun. Jangan tinggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, saya mau ikut Tuhan. Tuhan memberkati. Silakan bangkit berdiri. Kita akan menyanyi satu pujian untuk masuk dalam doa. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku di sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Pujian tadi selalu membesarkan nama Tuhan, memuji Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah berubah dulu dan sekarang. Kasih-Nya pun tidak pernah berubah dulu dan sekarang terhadap saudara dan saya. Tuhan memberkati saudara. Kita nyanyi ini lagi dan masuk dalam doa. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Jangan hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Janganku di sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir
dalam hidup saudara dan saya. Kita nyanyi sekali lagi, nanti Budi akan berdoa. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Bagaimana hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan, peganganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sungguh hanya ketika kami tinggal dalam kasih-Mu Tuhan, kami merasa teduh. Maka pagi ini kami bersyukur, kami boleh merasakan kasih Tuhan, kami boleh diberikan kesehatan, kami diberikan kekuatan perlindungan Tuhan, sehingga kami pagi ini boleh bersama-sama berhimpun untuk kami memuji dan menyembah Tuhan. Ini adalah anugerah, ini hanya karena kasih Tuhan yang sudah Engkau limpahkan atas hidup kami. Maka kami bawa segenap hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami mau persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Biar Kau bentuk kehidupan kami makin hari makin berkenan, jadi bejana yang indah yang dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah pujian penyembahan kami, terimalah apa yang sudah kami persembahkan di hadapan-Mu, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terlebih Tuhan, Engkau meteraikan firman-Mu di hati kami, supaya firman kebenaran yang sudah ditaburkan melalui hamba-Mu pagi ini, itu boleh berakar, boleh bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Kami makin hari makin dibentuk Tuhan, kami makin hari makin kuat di dalam Tuhan, menghadapi segala bentuk tantangan rintangan yang ada di dunia ini Tuhan. Kami hanya percaya kepadamu, kami tidak melihat kenyataan-kenyataan di hadapan kami, tetapi biar iman percaya kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sebab hidup kami bukan hidup karena melihat yang ada di hadapan kami, tetapi hidup kami melihat dengan mata iman kami. Kami hidup karena percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu pagi ini. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai menabur benih firman-Mu pagi. Terus berikan hikmat, pewahyuan, kekuatan, kesehatan, perlindungan daripada Tuhan, supaya boleh membawa kami semakin dekat kepada Tuhan. Bapak, pagi ini kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang sudah datang berhimpun. Engkau tahu satu persatu apa yang menjadi kebutuhan umat-Mu, pergumulan setiap kami Tuhan. Kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada yang datang dengan membawa sakit penyakit Tuhan, kami percaya Engkau sudah menjamahnya, menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap sakit penyakit kelemahan tubuh kami sudah ditanggung Tuhan di kayu salib. Maka oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa bilur Yesus, sakit penyakit sudah disembuhkan Tuhan. Yang datang dengan beban berat, dengan persoalan, Tuhan berikan kelegaan. Engkau Allah yang bersedia memberikan pertolongan di hadapan kami, membuka jalan di hadapan kami. Ada jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan, pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Kami berdoa, kalau ada yang memberikan keturunan, Tuhan berikan keturunan. Yang memberikan pasang hidup, berikan pasang hidup yang sepadan daripada Tuhan. Yang punya usaha pun diberkati usaha dan pekerjaannya berlimpah-limpah seperti janji firman-Mu. Yang sekolah juga Tuhan berikan hikmat kepandian daripada Tuhan. Yang sudah usia lanjut juga Tuhan memberkati kesehatan, perlindungan, damai sejahtera daripada Tuhan, dan panjang umur senantiasa.
Bapak, kami juga tidak lupa berdoa untuk Bapak Ibu kami, rekan-rekan kami, saudara kami yang tidak bisa hadir pagi ini. Engkau juga melawat mereka di rumah mereka masing-masing. Yang bukan Tuhan, yang ada sakit penyakit, Tuhan Engkau menjamah menyembuhkan. Seperti Pak Parto, Ibu Parto juga berdoa untuk Ibu Gini, terus Engkau pulihkan supaya sempurna kesembuhannya di dalam Tuhan. Juga berdoa untuk Mas Pran, Tuhan pulihkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah seruan doa yang kami hanya peraskan di dalam nama. Kamu juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Berkati pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden Jokowi beserta staf-stafnya, para menteri, sampai pemerintahan-pemerintahan yang paling bawah di tingkat RT RW, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan kepada mereka hikmat untuk mengatur jalannya pemerintahan dengan baik. Engkau terus pulihkan bangsa kami dari situasi pandemi ini, terus dipulihkan, makin hari makin dipulihkan. Bangsa kami kembali seperti sedia kala, perekonomian berjalan dengan baik, anak-anak sekolah kembali sekolah dengan baik, bahkan ibadah, tempat-tempat ibadah juga boleh dipakai dengan semestinya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami tetap bersandar kepada Tuhan. Berkati Wonogiri, terutama di Prajimantor dan sekitarnya di mana kami tinggal ini. Berikan perlindungan, penyertaan Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan. Bahkan kami dicurahkan roh pertobatan supaya banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Pakailah setiap gerejamu menjadi terang, menjadi garam, menjadi teladan yang memberi dampak yang baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, puji hormat syukur kami naikkan di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menaikkan doa ini. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, pengumuman kita untuk minggu ini, hari Rebu ada doa di tempatnya jam 9 ya, di gereja. Kemudian hari Kamis nanti ada permata, persekutuan rumah tangga, nanti diminta di tempatnya Bapak Susilo ya Pak. Di tempat Bapak Susilo 6:30 kita akan ada ibadah rumah tangga, persekutuan rumah tangga. Kemudian kita juga ada hari Jumat ada persekutuan anak, ibadah anak sekolah minggu jam 4 sore di tempat ini. Bapak Ibu bisa antarkan anak-anak untuk bisa bergabung di tempat ini. Hari Minggu kita ketemu kembali di tempat ini jam 9, kita ada ibadah umum. Saya mengundang Bapak Ibu semua bisa hadir kembali. Silakan mengajak teman rekan saudara untuk bisa bergabung dengan kita beribadah di tempat ini. Itu untuk pengumuman jadwal ibadah kita. Kemudian kita juga menindaklanjuti tentang Natal, karena ini sudah minggu terakhir di bulan November. Nah, kita nanti bulan Desember menginjak Desember nanti di minggu keberapa ya, kalau tanggal 23 itu kita akan ada ibadah Natal. Persiapannya paling cuma 3 minggu ya, berarti harus kita persiapkan supaya nanti bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, perlu kita bentuk tentunya orang-orang yang nanti bertanggung jawab ya. Kita bertanggung jawab semua, tetapi saya berharap nanti ada koordinatornya, maksud saya begitu ya, ada koordinirnya supaya nanti kalau bagian konsumsi nanti harus konsultasi dengan siapa, kalau bagian dekorasi nanti bagaimana, begitu ya, supaya semuanya teratur ya, karena memang saya tidak bisa bekerja sendiri, saya membutuhkan Bapak Ibu Saudara supaya nanti bisa berjalan dengan baik. Kita bentuk hari ini ya, supaya nanti ada yang bertanggung jawab. Ada beberapa usulan Bapak Ibu ya. Tanggal 25 itu kan, kalau kita tanggal 23, tanggal 25 itu kan kita tidak ada ibadah. Ya, kalau kita Natalnya tanggal 23, perayaan Natal tanggal 23, 25 kita tidak ada ibadah. Tetapi ada beberapa orang yang punya usulan, bagaimana kalau tanggal 25 itu ada ibadah gitu loh ya. Karena umumnya gereja-gereja itu tanggal 25 ada ibadah gitu ya, kayak di GKJ, di GKI, di Katolik, dimanapun kebanyakan tanggal 25 ibadah. Saya kemudian menawarkan kembali ini, kalau minta tanggal 25 ada ibadah, berarti kita Natal maju
tanggal 16. Jadi minggu sebelumnya, supaya minggu itu supaya tidak terlalu padat Bapak Ibu ya. Kalau kita tanggal 23 ibadah Natal, perayaan Natal, kemudian 25 ibadah, kemudian itu 25 itu kan hari Sabtu, kita minggunya ibadah lagi, itu bisa 3 kali kita minggu itu ya. Capek nanti kita ya, tenaga capek, pikiran capek begitu ya. Jadi kalau memang mau 25 tetap ada ibadah, saya mengusulkan supaya tanggal 16-nya kita adakan ibadah ya. Nah ini bagaimana kita putuskan sekarang supaya saya juga konfirm dengan pembicara, karena pembicara ini saya sudah beritahu bahwa tanggal 23. Nah, beliaunya sudah siap, oke ya tanggal 23-nya. Kalau dirubah ke tanggal 16 berarti saya mesti konfirmasi ulang bisa tidak, begitu loh ya. Jadi ini mesti kita putuskan hari ini supaya nanti persiapannya jangan terbengkelai begitu ya. Nah ini mau 23 atau mau 16? Hah? Yang mau 16? Yang mau 16? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10 yang mau 16. Yang mau tanggal 23? Yang mau tanggal 23, ayo 23, 2 orang 2 orang ya. Yang mau tanggal 23 ini apa ada alasan pergi tanggal 16-nya? Enggak ya. Jadi maksudnya tanggal 16 masih tetap bisa ikut gitu ya. Ya. Tanggal 20 itu hari Senin Bu. Kalau kita Minggu ibadah, Senin ibadah lagi, nanti Sabtu ibadah lagi Bu. Ya. Jadi maksud saya supaya minggu itu kita cukup ada, kalau minggu ibadah jadi cukup ada sekali ibadah dan minggunya, begitu loh maksud saya. Ya jadi supaya kita tidak terporsir terlalu capek nanti tenaganya, belum nanti waduh urusannya ke pasar, urusan dan sebagainya, saya ngerti itu ya. Jadi supaya kita tidak terlalu kemurungsung istilahnya begitu. Kalau memang tanggal 25, berarti kalau tanggal 16, 25 tetap ibadah ya. 25 tetap kita ibadah, ada ibadah Natal begitu, tanggal 25 itu hari Sabtu, kemudian minggunya kita ibadah lagi hari raya ibadah raya minggu begitu ya. Kemudian kita geser ke tanggal 16, cuma ini saya mesti konfirm dulu ke pembicara ya. Kalau pembicaranya nanti 16 bisa, kita fix tanggal 16, tetapi kalau tidak bisa tetap tanggal 23 begitu ya. Ya, setuju ya? Itu aja. Ya, itu yang untuk pelaksanaan tanggal dan pelaksanaan jamnya jam 3 nanti. Kemudian saya harus bentuk panitianya supaya ini kita nanti mudah untuk koordinasi. Penasihatnya nanti Bapak John ya, yang sebagai penasihat kita. Kemudian ketuanya, nah, ketua itu kemarin saya sudah tunjuk Pak Toga. Ya Pak Toga siap ya Pak ya untuk ketua panitia ya. Ketua panitia Natal tahun 2021 GBT nanti Pak Toga. Jadi jangan saya ya, nanti kalau saya cepet tua nanti ya. Ya supaya saya awet muda gitu loh Pak Bobi ya. Ya. Kemudian ketua Bapak Toga, bendaharanya nanti Ibu Parti, Ibu Linda ya. Urusan keuangan nanti konfirm dengan Ibu Parti dan Ibu Linda ya, karena 2 orang ini yang memegang kasnya ya. Nanti ada beberapa mungkin dari Ibu Parti, ada beberapa juga dari Ibu Linda gitu ya untuk keuangan. Bendahara, kemudian sekretarisnya nanti Ibu Yeni. Kemudian kita bentuk juga ya, yang sisi yang membawain adalah konsumsi nanti Ibu Dina, Ibu Ana, Ibu Murni, Ibu Darsih. Ya 4 orang ini nanti yang akan ngurusi konsumsi. Ya bagaimana nanti konsumsinya, mau seperti apa bentuknya, mau kardusan, mau prasmanan, mau apa ya silahkan ya. Silahkan 4 orang ini berembuk untuk konsumsi. Kemudian acara nanti saya ya, dan dibantu untuk ya nanti kalau ada yang usulan silahkan ya. Untuk acaranya silahkan beri usulan kepada saya. Kemudian
Juga untuk musik dan multimedia nanti Mas Immanuel, tapi hari ini tidak bisa datang. Yang musik dan multimedia dan dokumentasi mestinya. Ya, jadi nanti Mas Immanuel. Kemudian transportasi dan perlengkapan. Nah, ini yang perlu nanti ya. Transportasi dan perlengkapan karena nanti kita perlu mungkin jemputan, kita perlu persiapan di sini menata kursinya dan lain sebagainya. Mungkin di luar itu perlu kita sewa kursi. Nah, ini yang bertanggung jawab ya, transportasi dan perlengkapan. Saya menunjuk Mas Dianto, Bapak Edi, Bapak Susilo dan Bapak Naga. Ya, silahkan. Ini nanti 4 orang ini berkoordinasi untuk memperlengkapi bagaimana nanti pelaksanaan Natal, kursinya ya, mungkin jemputan-jemputan yang perlu kita jemput, mungkin begitu. Kemudian untuk dekorasi ya, saya menunjuk Ibu Agustin, Ibu Ripka, juga Johan dan Yemima. Ya, silakan. Ini nanti bagaimana mau didekor seperti apa gitu ya untuk tempat ibadah kita. Ya, mungkin cuma perlu tambahan-tambahan di depan. Kalau sing depan rasanya sudah baik lah ya. Kemudian kita itu Bapak Ibu, saya itu banyak teman-teman saya yang pendeta itu ngalem istilahnya ya. Saya punya banyak teman-teman pendeta itu, kan kita sering siaran live, sering kita kasih di YouTube gitu ya. Istilahnya Mas Budi ini gerejane desa ning apik lho Mas, suaranya jernih, ndak gedumbringan. Itu untuk ukurannya gereja desa itu sudah top katanya ya. Cuma ya kita puji Tuhan lah dapat begitu ya. Cuman ini supaya kita tidak kendor, kita terus perbaiki ya, supaya kita juga berdampak begitu. Kemudian untuk dekorasi sudah Ibu Agustin, Ibu Ripka, Johan, Yemima. Kemudian untuk penerima tamu, nah kita perlu penerima tamu nanti yang mungkin ya pantes-pantesan gitu ya. Sebenarnya kita kan cuma jemaat sendiri ya, kita tidak ngundang. Paling kalau ngundang pun nanti juga pendetanya ya, Pak Karel, Pak Petrus, Pak Ramdimin paling begitu ya. Ya kita mungkin perlu istilahnya di depan silakan masuk atau apa begitu ya. Ibu Pardi mungkin bisa bantu di situ, Ibu Darsih bisa di situ juga, Ibu Oskaria ya bisa bantu, Ibu Agustin nanti juga bisa bantu ya. Kita butuh semuanya lah. Silakan nanti supaya kalau ada yang datang kita sambut dengan baik ya, supaya mereka juga merasa oh ini ada sambutan yang hangat begitu. Kemudian nanti kan juga paling ada dari Bapak Polisi dan juga dari Koramil biasanya begitu. Itu ada perlu tambahan lagi yang perlu kita persiapkan? Ada usulan mungkin Bapak Ibu? Itu dulu ya, cukup ya. Mungkin itu tadi yang sudah saya sebutkan diperhatikan supaya nanti kita ada persiapan begitu. Karena kalau yang lalu-lalu ya, dulu-dulu itu kan biasanya tidak ada persiapan, wes pokoknya serabutan gitu ya, jadi bingung nanti ya. Nah, supaya kita terarah, supaya kita teratur ya, kita belajar untuk ada sistem yang baik. Puji Tuhan, itu yang boleh saya sampaikan untuk pelaksanaan Natal kita tanggal 23 atau mungkin 16 ya, nanti konfirm pendetanya dulu ya. Kalau memang pendetanya sanggup tanggal 16 kita bisa maju. Itu yang boleh saya sampaikan untuk hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, Pak Toga nanti kalau misalnya mau ada rapat panitia begitu silahkan Pak ya. Silahkan kapan kita mau rapat begitu. Kalau memang tidak bisa ketemu kita bisa pakai grup Pak. Bikin grup aja ya, grup panitia nanti kalau memang susah ketemu pakai grup bisa. Gitu ya Pak ya, untuk rapat-rapat. Saya kira tidak terlalu banyak rapat lah ini ya. Ini kita skopnya kecil, tidak terlalu banyak. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
pulang ke tempat kami masing-masing, ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kami semua, bahkan memberkati kami, mempertemukan kami kembali dalam acara-acara tertentu, baik ibadah maupun Natal. Sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat rahmat dari Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai memberkati Bapak Ibu dengan keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita semua. Baik, selamat pulang Tuhan Yesus memberkati.